Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azzanallahu iyyakum. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan buat kita semuanya untuk menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan buat kita untuk hadir di majelis ilmu, majelis yang merupakan sarana agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, majelis yang merupakan sarana agar kita bisa memahami agama ini. Dan pada malam ini kita mengkaji lanjutan dari tafsir surah Al-Fil, yang pada pertemuan yang lalu kita mengkaji di antara sebab-sebab kenapa Raja Abraha di situ murka dan akhirnya memiliki rencana untuk menghancurkan Ka'bah. Pada bagian akhir, pada pertemuan yang lalu, beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menukil perkataan Muqatil Ibnu Sulaiman rahimahullah ta'ala. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa dzakara Muqatil Ibnu Sulaiman anna fityata min Quraisyin dakhaluha. Al-Imam Muqatil Ibnu Sulaiman rahimahullah ta'ala, beliau menceritakan anna fityatan min Quraisyin dakhaluha, sesungguhnya beberapa pemuda dari Quraisy itu masuk di gereja yang dibuat oleh Abraha. Fa'ajjaju fiha nar, lalu mereka para pemuda itu menyalakan api di dalamnya. Wa kana yauman fihi hawaun syadid, dan adalah pada hari itu di dalamnya cuaca sangat panas. Fahtaraqat wa saqatat ilal ardi, lalu terbakar dan roboh ke tanah. Ini di sebagian
riwayat. Kalau riwayat yang kemarin itu kita sampaikan bahwa mereka itu masuk pada waktu malam lalu membuang kotoran di dalamnya, kemudian kembali. Adapun di sini ini disebutkan bahwa beberapa pemuda Quraisy itu masuk di gereja yang dibuat oleh Abraha, kemudian menyalakan api di dalamnya, lalu terbakarlah dan robohlah ke tanah. Fata'ahaba Abraha lidzalika wasara fi jaishin kafifin aramram. Lalu Abraha itu mengadakan persiapan karena itu dan berjalan di tengah-tengah pasukan yang amat sangat besar. Yang tujuan Abraha di situ li'alla yasuddahu ahadun anhu, agar tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halangi Abraha. Wastashaba ma'ahu filan 'aziman, dan dia Abraha mengendarai gajah yang besar, aziman kabiral jisati lam yura mithluhu. Abraha ini istashaba itu menjadikan teman, ma'ahu bersamanya, filan fil, aziman besar, kabirul jisati. Abraha ini mengendarai gajah yang besar tubuhnya, tidak pernah terlihat semisalnya. Maksudnya gajah yang amat sangat besar sekali. Yuqalu lahu Mahmud. Ini diberi nama Mahmud. Mahmud artinya terpuji. Nama gajah yang dikendarai itu adalah Mahmud. Wa kana qad ba'athahu ilaihi an-Najasi Malikul Habasah lidzalik. Dan adalah telah mengirimkan gajah tersebut kepada Abraha an-Najasi. Najasi itu salah satu gelar yang disandang oleh Raja Habasah. Itu Najasi. Karena pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam itu sudah diutus menjadi Rasul. Raja Habasah itu juga Najasi. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam belum lahir, Raja Habasah itu juga Najasi. Jadi itu ya gelar raja yang disandang oleh Raja Al-Habasyah, sebagaimana gelar yang disandang oleh Raja Mesir zaman Nabi Musa alaihissalam, dan juga sebelum-sebelumnya itu Firaun. Kemudian juga raja-raja Romawi itu namanya Qaisar, itu gelar Qaisar. Kemudian raja-raja Persia Kisra, itu adalah gelar raja-raja yang ada di kerajaan-kerajaan masa lalu. Adapun nama-namanya, maka di situ ya berbeda-beda. Salah satu di antara contohnya itu adalah Raja Romawi. Qaisar itu adalah gelarnya.
Adapun namanya pada waktu Nabi alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki namanya Hirokla atau dikenal dengan Heraklius. Jadi Abraha itu memang didukung oleh Raja Najasyi menjadi gubernur atau menjadi raja di daerah Yaman. Kemudian juga didukung untuk membuat gereja di Yaman yang diberi nama atau orang itu sama menyebutnya Qolis. Orang-orang itu sama menyebutnya Qolis. Ketika gereja tersebut dirusak oleh beberapa pemuda dari Quraisy, maka Abraha itu amat sangat marah sekali, menginginkan untuk menghancurkan Ka'bah dan membawa pasukan besar, di antaranya adalah kendaraannya gajah, termasuk yang dikendarai oleh Abraha, dan juga disertai beberapa orang yang naik gajah. Di sini disebutkan wa yuqal kana ma'ahu aidan thamaniyatu afyalin wa qila isna asyara filan. Dan dikatakan pula bersama Abraha juga ada 8 gajah. Dikatakan di dalam riwayat yang lainnya ada 12 gajah. Itu ada 12 gajah. Wallahu a'lam. Di sini beliau Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan ada yang diriwayatkan bersama gajah yang ditunggangi oleh Abraha itu 8 gajah, ada yang bersamanya itu dikatakan 12 gajah. Lalu apa tujuannya? Yakni liyahtima bihi al-Ka'bah. Ia bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Bi ayya ja'ala as-salasila bil arkani wa tudau fi unukil fil. Abraha itu menjadikan rantai di bagian sudut-sudut, di bagian sudut-sudut gajah itu dikasih rantai begitu, dan diletakkan di leher gajah. Itu diletakkan di leher gajah. Itu rantai-rantai itu diletakkan di leher gajah. Kemudian itu bergandeng gajah yang jumlahnya 8 atau 12 bersama gajah yang dikendarai oleh Abraha. Tsumma yazjaru liyulqiya al-ha'ita jumlatan wahidatan. Ini tujuannya. Untuk mengendalikan, ya, kemudian mengendalikan gajah tersebut, ya, agar merobohkan bangunan Ka'bah itu, ya, sekali merobohkan. Jadi tidak dirobohkan beberapa kali. Jadi gajah itu kalau mungkin kita gambarkan gajah yang dibawa oleh Abraha bersama 8 atau 12 gajah itu memang bergandengan membawa rantai. Jadi rantai itu ditarik 12 gajah ditambah 1 atau 8 gajah ditambah 1. Itu nanti rencananya kalau sudah sampai di Ka'bah,
Maka Ka'bah itu ya, diseret 8 atau 12 gajah sehingga bisa roboh secara keseluruhan tanpa ada yang tersisa. Bisa digambarkan ya seperti itu ya. Seperti halnya kalau mungkin ada orang menginginkan merobohkan ingin merobohkan pohon yang sulit untuk dirobohkan, dibawakan truk yang jumlahnya banyak, kemudian dikasih ya tambang atau tali atau rantai, kemudian ya bersama-sama ya untuk diseret akhirnya bisa tumbang ya, seperti halnya seperti itu. Falamma sami'at al-arabu bimasirihi a'dhamu lidzalika jiddan. Tatkala orang-orang Arab itu mendengar perjalanan Abraha menuju ke Makkah, mereka menganggap perkara itu amat besar sekali. Amat besar sekali. Jadi maksudkan perkara itu amat besar sekali karena yang akan dirobohkan itu adalah Ka'bah. Sedang Ka'bah itu merupakan bangunan yang mereka muliakan dan bangunan yang mereka hormati, lebih terhormat dibandingkan bangunan-bangunan yang lainnya. Makanya mereka menganggap hal itu adalah suatu hal yang besar. Warau anna haqqan alaihim al-muhajabah dunal baiti. Dan mereka orang-orang Arab memandang sesungguhnya merupakan kewajiban buat mereka menghalang-halangi Baitullah dari serangan Abraha. Waraddu man aradahu bikaitin. Dan juga merupakan kewajiban menolak orang yang menginginkan berbuat makar untuk menghancurkan Ka'bah. Fa kharaja ilaihi rajulun min asyrafi ahli Yaman. Lalu keluarlah kepadanya seseorang dari orang-orang mulianya ahli Yaman, wa mulukihim, dan raja-raja mereka, yuqalu lahu Dzunafar. Dia diberi nama Dzunafar. Orang itu diberi nama Dzunafar. Keluar menemui Abraha, seorang lelaki dari orang-orang mulia ahli Yaman, dan juga termasuk bagian di antara raja-raja mereka yang diberi nama Dzunafarin. Ini adalah salah seorang penguasa, salah seorang mulia dari Yaman. Ketika mendengar Abraha menginginkan untuk menghancurkan Ka'bah, maka Dzunafar itu mendatangi kepada Abraha. Fada'a qaumahu, lalu mengundang kepada kaumnya, Waman ajabau min sairil Arab ila khabri Abraha wa jihadihi an baitillah. Dan orang yang menerima undangan Dzunafar dari seluruh orang-orang Arab
itu diajak memerangi Abraha, berjihad melawan Abraha, mempertahankan Baitullah. Mempertahankan Baitullah. Ini mengajak kepada kaumnya. Dan juga orang yang menerima undangan dia dari seluruh orang-orang Arab. Ajakannya adalah memerangi Abraha, berjihad melawan Abraha, mempertahankan atau memberikan pembelaan pada Baitullah, biar Baitullah itu tetap aman dan juga tidak dirobohkan oleh Abraha. Wa ma yuridu min hadmihi wa kharabihi. Dan juga untuk berjihad melawan Abraha, yang ia menginginkan untuk merobohkan dan juga menghancurkan Ka'bah. Fajabuhu, lalu mereka menerima ajakan tersebut, wa qatalu Abraha, dan mereka pun melawan kepada Abraha. Jadi itu ada kelompok kecil yang mereka menginginkan menghalang-halangi Abraha, itu dari orang-orang Arab dan juga sebagian dari kaumnya Dzunafar. Ya, kaumnya Dzunafar, mereka sudah bersepakat untuk menghadang Abraha. Benar-benar mereka sudah mengadakan serangan kepada Abraha. Fahzamahum. Lalu Abraha sangat gampang sekali mengalahkan mereka, karena kekuatan Abraha itu lebih besar daripada kekuatan orang-orang yang menghalanginya. Dan itu memang keinginan Abraha sejak awal, agar tidak ada seorang pun bisa menghalang-halangi keinginan Abraha. Lama yuriduhullah azza wa jalla min karamatil baiti wa ta'zimihi. Karena Allah azza wa jalla, lima yuriduhu, karena Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan terhadap Baitullah untuk memuliakannya, mengagungkannya. Maka orang-orang yang berusaha untuk menghadang Abraha itu malah justru tidak ada keberhasilan. Gak ada keberhasilan. Mereka gagal, dikalahkan oleh Abraha. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk memuliakan Ka'bah, mengagungkan Ka'bah. Maka sebab itu malah justru Allah Subhanahu wa ta'ala di situ tidaklah memberikan kemenangan buat mereka. Karena mereka dikalahkan pimpinannya Dzunafar, wa usira Dzunafar, ditahanlah Dzunafar. Dzunafar, pimpinan orang yang mengadakan perlawanan kepada Abraha itu ditahan. Fastashabahu ma'ahu. Lalu Abraha menjadikan dia teman bersamanya untuk melanjutkan perjalanan. Tsumamado liwajhihi. Kemudian berjalanlah Abraha menuju ke arah Ka'bah, hatta idza kana bi ardi Khuth'am, hingga ketika Abraha itu sudah sampai pada daerah Khuth'am, i'taradolahu Nufail ibnu Habib al-Khuth'ami fi qaumihi Syahron wa Nahis. Nufail bin Habib itu menghalang-halangi Abraha.
di tengah-tengah kaumnya, kaumnya Syahron dan Nahis. Faqataluhu. Lalu di sini kaum yang dipimpin oleh Nufail ibnu Habib al-Khasmani melawan kepada Abraha. Ini juga ingin menghalangi bagaimana Abraha itu tidak bisa menghancurkan Ka'bah. Tapi ini juga kelompok kecil yang dipimpin oleh Nufail bin Habib al-Khas'ami. Ini juga kelompok kecil. Mereka memerangi kepada Abraha, melawan Abraha, fazamahu Abraha. Lalu Abraha bisa mengalahkan mereka dengan gampang juga. Wa usira Nufail ibnu Habib, dan Nufail ditahan. Fa'arada qatlahu. Lalu Abraha ingin membunuhnya. Ini mau dibunuh sebetulnya. Tsumma afa anhu. Kemudian memaafkannya. Abraha enggak jadi membunuh. Wastashabahu ma'ahu. Dan Abraha menjadikan dia teman bersamanya, melanjutkan perjalanan liyadullahu fi biladil Hijaz, agar ia menunjukkan Abraha negeri Hijaz. Maksudnya adalah negeri Arab. Di negeri Arab. Akhirnya berjalanlah bersamanya. Jadi di sini Dzunafar yang asal mulanya di situ memerangi bersama kaumnya, akhirnya ikut Abraha. Kemudian Nufail bin Habib al-Khas'ami asal mulanya memerangi Abraha, juga berjalan bersama Abraha menuju ke Makkah. Falamma iqtaraba min ardi Taif kharaja ilaihi ahluha Thaqif wa sani'uhu khifatan ala baitihim alladhi indahum alladhi yusammunahu Lata. Di sini ketika Abraha itu mendekat di daerah Taif, negeri Taif, semakin dekat dari negeri Taif, keluarlah menemui Abraha penduduk Taif, yaitu suku Thaqif. Ini suku Thaqif. Wasana'uhu, dan mempengaruhi kepada Abraha, khifatan ala baitihim, karena khawatir bahwa tempat yang dikeramatkan oleh mereka itu akan dihancurkan oleh Abraha. Yang tempat yang mereka keramatkan, yang mereka miliki, mereka namakan Lata. Mereka menamakan Lata. Mereka itu memiliki suatu tempat yang dikeramatkan, yang di situ ada berhalanya, yang mereka namakan itu adalah Lata. Karena memang pada waktu itu orang-orang musyrik itu ketika ada orang saleh yang mati, kuburannya itu dibuat tempat khusus, kemudian dibangun, dan orang saleh yang ada itu dipatungkan dan diletakkan di tempat itu, di rumah yang dibuat di atas kuburan orang saleh. Salah satu di antaranya adalah Lata. Sebagaimana diceritakan bahwa Lata itu orang yang memiliki pekerjaan yang sangat baik, sangat terpuji, karena membuat makanan, membuat roti, disediakan buat orang-orang yang haji.
kemudian meninggal dunia. Sesudah meninggal dunia, kuburnya oleh mereka dibangun, dibuatkan rumah, ditempatkan di tempat yang khusus, kemudian dibuatlah berhala di atasnya. Dan salah satu di antaranya adalah di sini disebutkan apa? Lata. Ini dimiliki oleh penduduk Taif, miliknya Bani Thaqif. Karena mereka ketakutan Abraha akan menghancurkan tempat yang mereka keramatkan, berusaha untuk membujuk, mempengaruhi kepada Abraha. Fa'akramahum. Lalu Abraha itu memuliakan mereka. Wa ba'athu ma'ahu abarighal dalilan. Dan mereka penduduk Taif, ini penduduk Taif, Bani Thaqif, mengutus bersama Abraha, namanya Abarighal, sebagai penunjuk jalan. Biar apa? Biar perjalanan menuju ke Mekah lancar. Maka di situ mengutus salah seorang agar menemani Abraha sebagai penunjuk jalan, ya biar tidak tersesat jalan. Falamantaha Abraha ilal Maghmas wa wa qaribun min Makkah nazala bihi. Maka tatkala Abraha telah sampai kepada daerah namanya Maghmas, dan tempat itu dekat dari Makkah, Abraha tinggal atau singgah sementara di tempat itu. Wa aghara jaisuhu ala sarhi ahlil Makkah minal ibil wa ghairiha fa akhadhuhu. Dan pasukannya Abraha itu menyerang, pasukan Abraha itu menyerang ya pada ya tempat pengumpulan unta yang dimiliki oleh ahli Makkah. Jadi di situ ada pengumpulan unta, itu tempat ya tempat pemberhentian. Kalau unta-unta itu di situ digembalakan, maka di situ ditampung di tempat itu. Ya tempat penampungan unta dan juga selainnya yang dimiliki oleh ahli Makkah itu diserang oleh tentara Abraha. Fa'akhaduhu. Lalu mereka tentara Abraha itu mengambil unta-unta yang ada di situ. Wa kana fis sarhi mi'ata ba'irin li Abdul Muthalib. Ada ya di tempat ya pemberhentian unta-unta itu terdapat 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Milik Abdul Muthalib. Wa kana alladhi aghara ala sarhi bi amri Abraha amiril muqaddimah. Dan yang menyerang ke tempat pemberhentian unta-unta tersebut adalah dengan perintah Abraha, pemimpin terdepan pasukan, Wa kana yuqalu Al-Aswad ibnu
Mahsud, dan dia itu bernama Aswad ibnu Mahsud. Ini orang yang diperintahkan oleh Abraha ya untuk menyerang tempat pemberhentian unta. Kemudian mengambil unta-unta yang ada di situ. Fahajahu ba'dul Arab fima dzakarahi Ibnu Ishaq. Lalu menyerang kepada, ini pertama orang yang di situ menyerang itu tadi Al-Aswad bin Mahsud. Fahajahu, lalu menyerang kepada Aswad bin Mahsud sebagian orang Arab. Ini disebutkan bima dzakarahu Ibnu Ishaq di dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq, itu disebutkan begitu. Jadi ketika terjadi serangan itu yang dipimpin oleh Al-Aswad ibnu Mahsud atas perintah Abraha, lalu sebagian orang Arab itu menyerang kepadanya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq. Berikutnya, wa ba'atha Abraha Khanatah al-Khumairi ila Makkah. Dan Abraha mengutus Khanatah al-Khumairi menuju ke Mekah. Jadi sebagian disuruh nyerang ya, tempat pemberhentian unta, kemudian unta itu dirampas. Kemudian ada sebagian orang itu dikirimkan ke Mekah. Wa amarahu ayatiyahu bi asrafi Quraisyin. Dan Abraham memerintahkan kepada orang yang dikirim ke Mekah itu untuk mendatangkan paling mulianya orang Quraisy. Untuk mendatangkan kepada Abraha paling mulianya orang Quraisy. Wa ayyukhbirahu annal malika lam yaji likitalikum. Jadi di sini kirim kepada orang mulia dari orang Quraisy dan mengkhabarkan kepadanya sesungguhnya Al-Malik, Raja Abraha, tidak datang untuk memerangi kalian. Tidak datang untuk memerangi kalian. Tujuan pokoknya bukan memerangi penduduk Quraisy, penduduk Makkah, kaum Quraisy, bukan. Ini tujuan datang ke Mekah bukan untuk ya, memerangi mereka, bukan. Illa antasudduhu anil bait. Kecuali kalian wahai orang-orang Quraisy menghalangi dia Abraha dari menghancurkan Baitullah. Jadi kirim utusan dulu kepada paling mulianya orang Quraisy. Pertama disuruh mengkhabarkan bahwa Raja Abraha datang bukan untuk memerangi mereka. Kalau mereka orang Quraisy itu menghalang-halangnya Abraha, maka baru itu akan diperangi. Faja'a Hanatah fadalla ala Abdul Muttalib bin Hashim. Lalu datanglah Hanatah ke Makkah. Kemudian ya, fadulla ala Abdul Muttalib bin Hashim. Lalu ditunjukkan kepada Abdul Muttalib bin Hashim. Fadulla ala Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi ditunjukkan kepada Abdul Muttalib bin Hashim. Ditunjukkan karena apa? Abdul Muttalib itu adalah paling mulianya orang Quraisy pada saat itu. Fabalaghahu an Abraha maqala. Dan Hanatah utusan Abraha itu menyampaikan kepada Abdul Muttalib tentang Abraha
yang Abraha katakan, ya, tentang perkataan Abraha, bahwa Abraha tidak memerangi orang Quraisy kecuali kalau orang Quraisy itu menghalang-halangi Abraha. Ini disampaikan. Faqala lahu Abdul Muthalib. Lalu berkatalah Abdul Muthalib kepada Hanatoh, utusan Abraha, wallahi ma nuridu harbahu wa ma lana bidzalika min taqatin. Karena pada waktu itu memang penduduk Quraisy itu tidak memiliki kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Maka Abdul Muthalib cukup mengatakan, demi Allah kami tak menginginkan memerangi Abraha dan kami tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal itu. Lalu menyampaikan, hadza baitullah al-haram wa baitu khalilihi Ibrahim. Ini adalah Baitullah al-Haram, rumah Allah yang mulia, dan rumahnya khalilihi, kekasihnya Ibrahim alaihissalam. Karena itu adalah yang membangun Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail alaihissalam. Fa iyyamna'hu minhu fa huwa baituhu wa haramuhu. Maka jika Allah Subhanahu wa taala itu menghalangi Abraha darinya, maka itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala dan tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyakhlu bainahu wa bainahu fa wallahi ma indana daf'un anhu. Dan jika tidak ada penghalang antara Abraha dan antara Baitullah, maka demi Allah tidaklah kami bisa mempertahankan bait itu, tidak bisa mempertahankan Baitullah. Itu kata Abdul Muthalib. Karena memang pada waktu itu ya nggak mungkin mengadakan perlawanan, itu nggak mungkin. Jadi pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu nanti yang akan menghalang-halangi Abraha darinya adalah Allah Subhanahu wa taala, karena itu rumah Allah dan Allah Subhanahu wa taala yang memuliakannya. Tapi andai di situ memang tidak ada penghalang antaranya dan antara Ka'bah, maka Abdul Muthalib mengatakan, kami tidak mampu untuk menghalanginya. Faqala lahu Hanatoh. Lalu berkata Hanatoh kepada Abdul Muthalib, fadhhab ma'i ilaihi. Pergilah kamu, wahai Abdul Muthalib, bersamaku menghadap kepada Abraha. Fadhhaba ma'ahu. Lalu Abdul Muthalib itu pergi bersama Abraha. Falamma ra'ahu Abraha ajallahu wa kana Abdul Muthalib rajulan jasiman husnal mangdor. Maka tatkala Abraha itu melihat Abdul Muthalib, Abraha itu memberikan penghormatan terhadapnya, memuliakannya, menghormatinya. Dan adalah Abdul Muthalib itu adalah orang lelaki yang bertubuh besar, tinggi besar, lagi memiliki wajah yang sangat tampan. Itu Abdul Muthalib, merupakan pembesar Quraisy, orangnya tinggi besar dan memiliki wajah yang tampan, sehingga setiap ada orang yang melihatnya, maka orang itu akan menaruh hormat terhadap dirinya. Itulah Abdul Muthalib. Wa nazala Abraha an saririhi.
dan turunlah Abraha dari singgasananya. Karena Abraha di situ berada ya di atas singgasana yang bisa dibawa kemana-mana. Ketika Abdul Muthalib datang bersama Hanatoh utusannya, asal mulanya berada di atas singgasananya, kemudian turun dari singgasana. Wajala samahu alal basati, dan duduk Abraha bersama Abdul Muthalib di atas hamparan tikar, ya cuma di atas hamparan tikar. Wa qala litarjumanihi, dan berkatalah Abraha kepada penterjemahnya, kullahu ma hajatuka, katakanlah kepada Abdul Muthalib apa yang kamu butuhkan. Faqala litarjuman, lalu Abdul Muthalib berkata kepada penerjemah, inna hajati ayyarudda alayya al-maliku mi'atai ba'irin asobahali, sesungguhnya aku punya keperluan kepada Abraha, agar Abraha, ya sang raja Abraha itu mengembalikan kepadaku 2 ekor unta yang dia telah mendapatkan unta itu milikku. Unta 200 ekor unta yang ia mendapatkannya itu milikku. Jadi Abdul Muthalib yang dipikir adalah untanya yang diambil oleh Abraha agar Abraha mengembalikannya. Abdul Muthalib sudah nggak mikir Baitullah, walaupun itu adalah tempat yang mulia, karena sudah memiliki keyakinan kuat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang akan menghadang Abraha ketika Abraha ingin menghancurkannya. Faqala Abraha litarjumani, lalu berkatalah Abraha kepada penterjemahnya, kullahu laqad kunta a'jabtani hina ra'aituka. Katakanlah kepada Abdul Muthalib, sungguh kamu wahai Abdul Muthalib mengherankan kepadaku ketika aku melihat kamu. Kok heran? Iya, tempat yang sangat dimuliakan itu tidak dipertahankan, sedangkan yang dia minta adalah unta yang telah diambil oleh Abraha. Adapun Baitullah yang di situ dimuliakan dan banyak dikunjungi oleh orang, itu sedikit pun Abdul Muthalib tidak mempertahankannya dan tidak dia bicarakan di hadapan Abraha. Tsumma qad zahadtu fika kina kalamtani. Kemudian sungguh aku kata Abraha gak seberapa butuh terhadapmu ketika kamu berbicara kepadaku. Kenapa? Ya, kenapa kok gak dibutuhkan? Karena tidak menghalangi Abraha untuk menyerang Ka'bah. Hanya sekedar membicarakan unta agar dikembalikan. Jadi itu enggak seberapa dibutuhkan oleh Abraha. Atukallimuni fi mi'ati ba'ir asabtu halaka wa tatruku baitan wa dinuka wa dinu abaika. Apakah kamu berbicara kepadaku tentang 200 ekor unta yang aku mendapatkannya, yang dia itu adalah milikmu, dan kamu membiarkan bait Ka'bah yang dia itu adalah agama bapak-bapak kamu dahulu. Qad ji'tu lihadamihi,
Sungguh aku datang untuk menghancurkannya. Itu enggak kamu bicarakan sama sekali. Ini menjadikan Abraha terheran-heran, karena yang dibicarakan adalah unta. Unta itu seberapa nilainya, sementara Baitullah itu menurut Abraha memiliki nilai yang amat sangat besar sekali. Mau dihancurkan, ternyata Abdul Muthalib tidak membicarakan itu sedikit pun. Faqala lahu Abdul Muthalib, lalu berkatalah Abdul Muthalib kepada Abraha, inni ana rabbul ibil, sesungguhnya aku pemilik unta, makanya saya minta unta, begitu. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu, dan sesungguhnya Baitullah Ka'bah itu memiliki pemilik yang akan menghalang-halanginya. Jadi sudah diserahkan pada pemiliknya. Itu diserahkan kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan dari Abdul Muthalib. Walaupun Abdul Muthalib itu adalah orang musyrik, namun memiliki keyakinan kuat Ka'bah itu adalah Baitullah, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu yang akan menghalangi siapapun yang akan menghancurkan Ka'bah. Karena Abdul Muthalib itu adalah pemilik unta, untanya itu diambil oleh Abraha, maka Abdul Muthalib hanya meminta unta yang diambil oleh Abraha. Sedikit pun tidak menghalang-halangi Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Ini keyakinan kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan pertahankan Ka'bah. Qal makana liam tani'a minni, kata Abraha, enggak ada seorang pun yang mampu untuk menghalangi aku. Ini kesombongan Abraha. Kesombongan Abraha. Enggak ada seorang pun yang bisa menghalangi aku. Qal anta wa dzaka, kata Abdul Muthalib, engkau dan itu. Wa yuqal innahu dzaba ma'a Abdul Muthalib jama'atun min asyrafil arabi fa'aradu ala Abraha thulutha amwali tihama ala ayarji'a anil bait. Dan juga diriwayatkan di dalam riwayat yang lain dikatakan ini usaha-usaha orang Quraisy, usaha-usaha orang Quraisy agar Abraha tidak menghancurkannya. Ini dikatakan gini, sesungguhnya telah pergi bersama Abdul Muthalib sekelompok dari orang-orang mulia Arab, lalu menawarkan kepada Abraha sepertiga harta Tihama. Tujuannya apa? Ala ayarji'a anil bait, agar dia kembali tidak jadi menyerang Ka'bah. Jadi ini usahanya, hanya usahanya itu. Gimana kalau Abraha itu ya diberi sepertiga harta Tihama, kemudian dengan perjanjian sesudah mendapatkan sepertiga harta Tihama kembali tidak menghancurkan Baitullah, tidak menyerang Baitullah. Fa'aba alaihim, ketika ada perjanjian yang seperti itu, fa'aba alaihim, lalu Abraha menolak tawaran orang-orang Quraisy. Wa radda Abraha ala Abdul Muthalib ibilahu. Sesudah apa? Di situ ya, sesudah mendapatkan tawaran itu ditolak, Abraha mengembalikan unta-unta milik Abdul Muthalib. Wa raja Abdul Muthalib ila Quraisy, dan kembalilah Abdul Muthalib ke Quraisy.
wa amarahum bil khuruj min Makkah. Lalu Abdul Muthalib memerintahkan mereka keluar dari Mekah. Malah justru mereka diajak untuk keluar dari Makkah. Wa tahassuni fi ru'usil jibali takhawufan alaihim mimma arratil jaisi. Dan juga berlindung di atas gunung, yaitu di atas gunung, karena takut Abrahah menyerang mereka dari lemahnya pasukan yang dimiliki oleh orang Quraisy, mimma arrati al-jaisi, karena memang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Itu nanti kalau tidak nyingkir dari Makkah, berlindung di tempat yang lainnya, maka itu nanti akan terhina ketika mendapatkan serangan pasukan Abraha. Tsumma qama Abdul Muthalib fa akhadha bi khalqati babil Ka'bah. Kemudian berdirilah Abdul Muthalib memegang erat-erat cincin pintu Ka'bah. Wa qama ma'ahu nafar min Quraisy, dan berdiri pula sekelompok orang bersama Abdul Muthalib dari orang Quraisy, yad'unallah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka itu orang-orang musyrik. Mereka tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastansiruna ala Abraha wa junudihi, dan juga meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi Abraha dan pasukannya. Ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abdul Muthalib wa huwa akhidun bi khalqati babil Ka'bah. Lalu doa Abdul Muthalib dalam keadaan memegang cincin pintu Ka'bah. La hamma innal mar'a yumna'u rahluhu famna khilalaka la yaghlibanna salibuhum wa makhaluhum abadan mahalaka. Tidaklah berkeinginan, enggak ada satu keinginan pun. Sesungguhnya orang itu akan ditahan perjalanannya, maka tahanlah ya Allah perizinanmu terhadapnya. Tidak akan pernah mengalahkan salib mereka, tidak akan pernah mengalahkan tempat mereka selama-lamanya tempat kamu ya Allah. Salib mereka tak akan mengalahkan tempat kamu selama-lamanya ya Allah. Kemudian tempat mereka yang mereka bangun gak bakalan mengalahkan tempat kamu ya Allah. Ini doanya. Ini doa Abdul Muthalib yang disertai oleh sekelompok dari orang Quraisy. Jadi itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah Subhanahu wa taala yang menahannya, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya salib mereka, karena Abraha itu orang Kristen, tempat mereka gak bakalan bisa mengalahkan tempat Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zanallahu iyyakum. Lalu apa yang terjadi terhadap Abraha sesudah Abu Thalib dan juga orang-orang penduduk Mekah sudah
meninggalkan Makkah, berada di puncak-puncak gunung yang ada di sekitar Makkah, apa yang akan Allah Subhanahu wa taala perbuat terhadap Abraha dan pasukannya? Maka ini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan apa yang kita kaji pada malam ini, kita bisa mengambil pelajaran. Sebagian diantaranya adalah kebencian orang-orang kafir terhadap Ka'bah itu sejak Allah Subhanahu wa taala belum mengutus Nabi Muhammad SAW itu sudah terjadi. Dan yang menghadapi para pembenci itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian andai saat sekarang ini ada orang-orang yang membenci kepada Baitullah, maka memang yang seperti itu sudah ada contoh-contoh dari sejak zaman dahulu, dari mereka orang-orang Kristen yang tidak suka dengan Baitullah. Kalau mereka sekarang ini berkomentar macam-macam, merendahkan Baitullah, dan juga menganggap bahwa orang yang datang ke sana itu mendapatkan penipuan-penipuan dan lain sebagainya, itulah kata-kata mereka orang-orang kafir sejak zaman dahulu. Namun Baitullah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti kebenaran bahwa tidaklah Baitullah itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti-buktinya pada saat Abraha menginginkan untuk menghancurkannya, ternyata Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Abraha. Maka andai ada orang yang menginginkan menghancurkan Ka'bah di zaman apapun, maka mereka akan dihadapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan usaha-usaha mereka untuk menghancurkan itu memang ada, tapi selalu gagal dan gagal hingga saat sekarang ini. Kita cukupkan kajian malam ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang telah kita kaji. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.